Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar nih semuanya? Baik. Alhamdulillah. Saya izin duduk ya ibu-ibu di sini. Di sini saya akan menyuluh mengenai materi yaitu pembuatan silase dari jerami padi. Nah, ibu-ibu di sini ada leafletnya. Jadi saya bagikan, mungkin ibu-ibu bisa belajar bareng-bareng ya. Iya Ibu. Ibu. Oh iya nih ibu-ibu, sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Nama saya Siti Fatimah Zahra. Saya penyuluh dari DPD Wilayah 6. Nah di sini saya mau ngasih materi ibu-ibu mengenai pembuatan silase. Ibu-ibu bisa dibaca di sini. Aku dulu ya. Yaitu pembuatan silase dari jerami padi. Untuk pakan ternak ya ibu-ibu. Selanjutnya yaitu ada yang tahu nggak ibu-ibu manfaat dari silase ini apa? Silase itu kayak gimana sih Bu? Silase ini yaitu proses pengawetan jerami padi melalui fermentasi aerob Aerob itu apa Bu? tertutup dengan menambahkan asam organik sebagai pengawet alami. Hasilnya ini berupa hijauan pakan yang berbau asam dengan tekstur yang lembut dan dapat digunakan sebagai pakan ternak. Itu gampang busuk nggak ya Bu? Enggak, jadi kan ini difermentasikan dulu. Tuh. Tapi kalau gagal mungkin udah busuk. Iya, kalau gagal nggak sih nanti? ya kalau gagal biasanya jamur kayak gitu. Di sini ibu-ibu ada yang punya ternak nggak di rumahnya? Aku ada sih domba 10 tapi. Biasanya dikasih pakan apa? Nah, Bu? suami saya tuh sering dulu Bu, capek ngarit. Kadang musim kemarau tuh nggak ada itunya pakannya. Pakannya ya. Ini bisa dijadiin ya Bu ya? Iya, bisa dijadiin. Enggak Bu nih. Kalau misalkan kalau misalkan silase itu emang harus dari jerami atau bisa ya dari rumput, misalkan rumput lain gitu Bu? Bisa ibu, bisa dari rumput gajah, dari rumput odot kayak gitu. Berarti nggak harus jerami Iya, ya? tapi kan di sini kita membuatnya dari jerami ya Bu, karena kan ada lahan biasanya sawah yang udah panen jeraminya kan suka dibakar ya Bu. Nah itu kan Sayang ya. menimbulkan polusi udara. Jadi seperti itu Ibu. Jadi ibu-ibu udah tahu belum nih manfaat dari silase ini? Belum. Nih, manfaat dari silase ini yang pertama yaitu memperpanjang masa simpan pakan ternak. Jadi kayak ibu tadi bilang, jadi kan kalau misalnya nyari rumput tuh susah ya Bu ya. Kadang kan nggak ada kayak gitu. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas nutrisi pakan ternak dan meningkatkan kesehatan pencernaan hewan ternak, meningkatkan berat badan ternak dan mengurangi limbah jerami padi. Jadi ibu-ibu di sini ada alat dan bahan untuk pembuatan silase dari jerami padi. Nih, yang pertama ini berarti yang pasti harus ada jerami padinya dong ibu-ibu. Selanjutnya yaitu difermentasikannya itu menggunakan M4, molases dan air. Selanjutnya yaitu alatnya itu ada drum ini untuk menyimpan memfermentasikan silase. Yang selanjutnya ada ember dan terpal. Nah di sini ada yang ditanyakan dulu ibu-ibu. Ibu, M4 tuh untuk biar apa Bu dikasih M4 Ibu? Bentuk bioaktivatornya ibu kayak gitu. Jadi untuk fermentasinya menggunakan cepat gitu menggunakan M4 dan molases seperti itu. Ada yang ditanyakan ibu-ibu mengenai silase ini? Untuk caranya itu gimana ya? Bukan kita juga Cara belum apanya, tahu Bu? cara buat jerami fermentasi jeraminya itu Cara tadi pembuatannya ya, biar kita seperti itu apa? bisa mempraktekkan gitu di rumah. Jadi langkah-langkah pembuatannya itu ada di sini Bu, bisa dibaca di sini. Yang pertama itu ada menghamparkan terpalnya ibu-ibu. Selanjutnya
jerami yang ada itu dipotong pendek menggunakan alat yang ada seperti sabit atau mungkin alat yang lainnya. Selanjutnya yaitu hamparkan potongan jerami padi itu di atas terpal atau banner yang sudah disiapkan. Selanjutnya larutkan M4 dan molasses ke dalam air di ember. Nah, membuat aktivatornya itu yaitu M4 dicampurkan dengan molasses dan air di dalam ember. Selanjutnya setelah aktivatornya sudah jadi, siramkan atau percikan larutan M4 dan molasses tersebut ke atas tumpukan potongan jerami tersebut. Selanjutnya aduk potongan jerami padi agar larutan itu tercampur merata. Selanjutnya masukkan jerami tadi yang sudah diaduk ke dalam drum atau silo ini dan dipadatkan agar udara keluar dari dalam drum itu. Nah, yang mengakibatkan si jeraminya ini berjamur itu biasanya terdapat udara di dalamnya. Makanya pembuatan harus benar-benar tanpa udara iya, ya. makanya biasanya itu dipadatkannya dengan cara menginjaknya seperti itu. Tutup lalu jika sudah drumnya itu penuh, lalu tutup kencang si tutup drum. Lalu drumnya itu ditutup dengan kencang agar udara tidak masuk. Setelah itu, jika sudah tertutup, simpan 2 hingga 3 minggu agar jerami ini mengeluarkan bau asam yang menyegarkan seperti baunya tape seperti itu. Nah, setelah 2 hingga 3 minggu, jerami ini siap digunakan untuk pakan ternak. Tuh. Apakah? Jadi kalau misalkan fermentasinya ini gagal, baunya juga tuh nggak kayak tape ya Bu? Iya, Jadi baunya gimana? Lebih bau ke busuk gitu ya? Apakah cukup ibu-ibu? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Maaf Bu, kan biasanya sapi atau ternak kita itu kan kebiasaan makan rumput ya. Iya. Misalnya kalau dikasih pakan silase ini, apakah ada kayak kendalanya tuh gimana, adaptasinya tuh gimana? Nanti takutnya palatabilitasnya kan semakin turun gitu. Berarti cara pemberiannya tuh seperti apa agar mereka tuh terbiasa makan silase seperti itu ya. Nah, di sini tuh berbeda-beda ya Bu, adaptasi hewan terhadap pakannya itu tidak langsung bisa menyesuaikan kepada silase. Nah, di sini ada cara dan pemberian silase ini. Yang pertama ini, misalnya di hari ke-1 dan ke-2 ini campurkan pakan biasa dengan 25% silase seperti itu. Nah, hari ke-3 dan ke-4 ini berikan makan pagi dan siang dengan pakan biasa, tetapi sorenya itu diberikan dengan pakan silase agar mereka tuh terbiasa gitu Bu ya. Selanjutnya hari ke-4 dan ke-5 ini kurangi pakan biasanya seperti itu. Hanya pagi hari saja, untuk siang dan sorenya diberikan silase seperti itu. Mungkin yang diharapkan di hari selanjutnya itu si ternaknya itu sudah terbiasa untuk memakan silase. Jadi pemberiannya itu secara bertahap ya, nggak sekaligus dikasih Ya, gitu. karena hewan tuh karena ternak kita tuh gak bisa langsung menyesuaikan untuk memakan silase. Makasih Bu. Makasih Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup Ibu. Terima kasih yang ibu-ibu sudah mendengarkan penyuluhan saya pada pagi hari ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.